Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada praktikum kali ini, kami akan membahas mengenai percobaan SAKS. Adapun panduan dari praktikum ini disusun oleh kelompok 1, yaitu ada Lita Izzatun Nisa, ada Muhammad Dafa Zahrandika, Salsabila Tasyari, dan juga ada Said Izzuddin. Percobaan SAKS ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asal Jerman, yaitu Julius van Sachs pada tahun 1860. Percobaan tersebut berhasil membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan zat gula atau karbohidrat yang disebut dengan amilum. Lalu, apakah kalian masih mengingat apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses sintesis karbohidrat dari bahan anorganik, yaitu karbon dioksida dan juga air pada tumbuhan yang berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari. Energi cahaya matahari dirubah menjadi energi kimia oleh pigmen fotosintesis yang ada pada membran interna atau tilakoid yang utamanya yaitu adalah pigmen klorofil dan juga pigmen karotenoid. Tujuan dari percobaan SAKS ini untuk mengetahui peran dari sinar matahari atau energi cahaya matahari dalam proses fotosintesis dan juga untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan gula atau karbohidrat dalam bentuk amilum. Sekarang alat dan bahan yang akan digunakan pada hari ini. Pertama, ada aluminium foil, gunting, mangkok, penjepit kertas, alkohol, air bersih, betadin, dan juga akan digunakan kompor sebagai pemanas. Untuk tanaman yang digunakan adalah tanaman bougainville atau bunga kertas. Berikut adalah langkah kerjanya. Yang pertama, tutup sisi atas dan juga sisi bawah daun dengan kertas aluminium. Sisakan bagian yang tidak ditutupi dengan aluminium. Lalu didiamkan selama 24 jam. Kemudian ambil daun yang sudah tertutup oleh aluminium tersebut. Kemudian rebus air dan masukkan daun ke dalam air yang mendidih selama kurang lebih 10 menit. Lalu tiriskan. Kemudian tambahkan alkohol. Lalu alkohol tersebut direbus di atas air yang mendidih. Kemudian tiriskan. Selanjutnya adalah meneteskan betadin pada daun, kurang lebih 1 hingga 2 tetes. Kemudian amati perubahan yang terjadi pada daun tersebut. Berdasarkan hasil yang sudah kita lakukan, terdapat perbedaan warna antara permukaan daun yang ditutupi dengan aluminium foil dengan permukaan daun yang tidak ditutupi dengan aluminium foil setelah ditetesi betadin. Di sini diuji kita ya, pada bagian permukaan daun yang ditutupi aluminium foil setelah ditetesi betadin menghasilkan warna pucat, sedangkan yang tidak ditutupi aluminium foil kemudian ditetesi betadin itu menghasilkan warna biru kehitaman. Nah, mengapa hal itu terjadi ya? Karena ya di sini daun yang kita uji kan dipaparkan oleh sinar matahari ya. Di daun itu pun juga kita tutupi aluminium foil dan sebagian tidak ditutupi. Nah, daun ini yang terpapar sinar matahari atau energi cahaya terjadi yang namanya proses fotosintesis, yang mana fotosintesis ini merupakan pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan energi cahaya atau sinar matahari. Nah, klorofil ini adalah salah satu pigmen tumbuhan yang terdapat dalam kloroplas. Fungsinya itu untuk penyerapan energi cahaya. Nah, maka dari itu ya, tumbuhan yang dapat berfotosintesis adalah tumbuhan hijau yang memiliki klorofil. Nah, baik. Bagaimana proses biokimia yang terjadi dalam fotosintesis? Untuk ringkasnya ya, jadi proses ini terjadi saat reaksi di mana tumbuhan ini terpapar oleh sinar
cahaya matahari atau energi cahaya, kemudian ditambahkan dengan bahan lain yaitu karbon dioksida dan H2O atau air, lalu akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Nah, proses ini juga dinamakan dengan proses anabolisme, yaitu di mana proses pembentukan molekul sederhana menjadi molekul yang kompleks. Secara detailnya, fotosintesis ini terjadi dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Maka dari itu di sini kita memerlukan pengujian selama sehari, yang mana daun ini sudah mengalami reaksi terang dan reaksi gelap. Jadi di reaksi terang ini terjadi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen. Nah, di reaksi terang ini ya, jadi ini tumbuhan kemudian terpapar sinar matahari atau energi cahaya, lalu juga membutuhkan air H2O yang ditangkap oleh elektron. Nah, lalu menghasilkan oksigen dan energi kimia yaitu ATP dan NADPH. Nah, energi kimia yang dihasilkan oleh reaksi terang yaitu ATP dan NADPH ini akan digunakan lagi di reaksi selanjutnya yaitu reaksi gelap. Nah, di reaksi gelap ini terjadi reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan energi kimia yang tadi tuh, yang hasil dari reaksi terang. Nah, pada proses reaksi gelap ini ya, tidak dibutuhkan cahaya matahari. Jadi reaksi gelap ini bertujuan untuk mengubah senyawa yang mengandung atom karbon menjadi molekul gula. Nah, jadi ya, intinya pada proses fotosintesis ini menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Oke, kita balik lagi ke daun yang sudah kita uji tadi. Nah, di uji ini kita membuktikan ada atau tidaknya karbohidrat yang dihasilkan dari proses fotosintesis ya. Jadi untuk uji karbohidrat yang digunakan di sini adalah uji iodin. Maka bahan yang kita gunakan dalam skala rumah yaitu betadin ya, yang mengandung iodin. Sehingga pada saat daun ditetesi oleh larutan betadin, pada bagian permukaan daun yang terbuka yang tidak ditutupi aluminium foil itu, maka terjadi perubahan warna biru kehitaman. Nah, ini menandakan bahwa permukaan daun tersebut mengalami proses fotosintesis ya, yang menghasilkan karbohidrat yaitu amilum yang merupakan dari hasil fotosintesis tadi yang sudah dilalui. Nah, sedangkan pada bagian permukaan daun yang tertutup pada aluminium foil itu tampak berwarna pucat karena tidak mengalami fotosintesis, sehingga tidak terdapat karbohidrat. Jadi seperti itu. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah pertama, fotosintesis merupakan proses pembentukan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Proses fotosintesis hanya dapat terjadi pada bagian daun yang terkena sinar matahari. Fotosintesis menghasilkan amilum atau karbohidrat. Saat daun ditetesi betadin, bagian yang sebelumnya ditutupi oleh aluminium foil berwarna lebih pucat, sedangkan yang tidak berwarna biru kehitaman. Hal ini menandakan adanya amilum. Sekian panduan dari kami, terima kasih.